Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, masa Ramadan dan Lebaran tahun ini barangkali ada sesuatu yang khusus spesial dan barangkali berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada masa Ramadan. Awal-awal itu terkenal yang namanya war itu perang, war takjil. Jadi takjil yang seharusnya untuk beberapa orang yang berpuasa itu kemudian dikatakan dalam gojekan itu tidak hanya untuk mereka yang berpuasa, tetapi juga justru yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu. Kadangkala kemudian itu juga mengambil takjil yang gratis itu. Maka rebutan takjil, war takjil. Tidak lama berselang setelah war takjil itu, kemudian juga muncul war bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Nah ini khususnya dibuat oleh lebih banyak gereja-gereja. Ada satu pengalaman, mobil kemudian itu dibuka dan kemudian itu berbagi. Yang dibagi adalah kolak, lalu kurma, dan juga beberapa permen gitu ya. Orang yang lewat pinggir jalan kemudian itu mengambil dan bebas. Yang penting untuk yang bersangkutan ataupun untuk yang dibonceng ketika naik motor, dan bebas untuk mengambil. Kenapa saya tahu bahwa ini orang Katolik? Setidaknya menurut dugaan saya ini adalah umat kita, karena di mobilnya itu ada tulisan berkah dalem gitu ya.
Nah, kita melihat bagaimana situasi untuk berbagi, situasi untuk memberikan makanan kepada orang lain juga telah terjadi pada zaman Yesus. Meskipun melalui aneka macam proses yang aneh menurut saya. Aneh dalam arti pertanyaan. Yesus selalu bertanya kepada murid-muridnya, di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan? Ini pertanyaan yang aneh. Saat itu Yesus dikatakan mengajar dan berada di atas gunung. Tidak ada warung di gunung waktu itu. Dan Yesus selalu bertanya, di mana kita bisa membeli roti? Satu pertanyaan yang aneh dari Yesus. Memang untuk ngetes para muridnya. Kemudian juga dijawab dengan cara yang aneh oleh murid-muridnya. Filipus mengatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Yang satu tanya tentang tempat, lalu dijawab roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Dijawab, ditanya apa, jawabnya apa, lalu beda gitu ya. Kemudian lagi Andreas datang dan mengatakan, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Itu menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan. Tetapi tidak lama berselang juga disambung dengan ungkapan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Menawarkan solusi, ning dipatahkan lagi oleh dirinya sendiri. Ini menjadi sesuatu yang aneh. Tetapi dalam situasi yang aneh seperti itu, ternyata Yesus menyelesaikan semua problem tanpa masalah. Yesus mengajak para murid, sesedikit apapun kita, ketika mempunyai semangat berbagi, tentu akan diberkati oleh Tuhan. Maka marilah kita tidak menjadi seperti Filipus yang hitung-hitungan dalam berbagi. Roti seharga 200 dinar tentu tidak akan cukup, naikkan hitung-hitungan. Lalu marilah kita juga tidak menjadi seperti Andreas, menawarkan solusi tetapi mematahkan sendiri lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, usaha untuk berbagi menjadi ungkapan dari syukur kita. Maka kalau mau dikatakan, tidak ada syukur tanpa peduli dalam hidup. Dan tidak ada peduli tanpa berbagi. Marilah kita menunaikan amanat bacaan pada hari ini. Barangkali pada hari-hari sebelumnya, war berbagi-bagi takjil tadi, mungkin tidak hanya selesai pada masa Ramadan, tetapi kita perpanjang melalui aneka macam usaha kita untuk berbagi. Berbagi berkat tentu tidak hanya berupa makanan, tetapi juga berbagi pikiran, berbagi tenaga, dan lain sebagainya. Semoga Tuhan memberkati usaha kita untuk berbagi.